Gue bisa pastiin lo semua masih terjaga dengan bola mata yang begitu terang dan punya kerjasama yang begitu epik antara otak serta jempol ibu jari yang selalu scroll di tengah-tengah midnight, kiri kanan atas bawah gitu aja terus sampai sahur. Please, I wanna say stop sekarang juga. Kenapa itu nggak baik? Gua tahu entah kenapa ya, waktu sahur kita dengan waktu midnight itu kayaknya dekat banget, ya nggak? So walaupun begitu, jangan nyari alasan untuk tetap begadang, itu nggak baik. Udah berapa waktu sahur yang ke-skip? Kayaknya gue curhat banget itu. Say sorry deh dulu. So, malam ini seperti biasa lu lagi dengerin gue, Dawahid, di podcast Naskah Putih di channel Naskah Dawahid 97. Terima kasih banget yang udah ngeklik. So, gue mau bilang lagi, selepas lu dengerin video ini, orang-orang yang baik hati yang bersuara kepada lu, asik, langsung tidur deh please. Karena video ini gak bakal lama seperti biasanya, 3-5 menit dan gue janji. So, kita akan bahas dengan memulainya di suatu kata utama. Kata utama itu adalah kadang. Alright, oke, kita mulai kan. Gue coba menulis beberapa hal dengan memulai katanya dengan kata-kata kadang. Kadang kita hanya perlu meminta namun tidak kita sadari. Maksud gue, hanya karena egois diri, kadang hati menutup terlebih dahulu dari mata, dan hidup hanya sekedar mencari dunia. Lu pikir deh sendiri. Kadang kita hanya perlu berhenti agar tahu kita sudah sampai di tempat yang dicari. Apa yang kita cari sedari awal sebenarnya sudah bertukar menjadi rasa tidak kepuasan diri, sehingga tidak pernah ada hasil dan tempat yang pas dan sesuai dengan keinginan pribadi. Padahal sederhananya kita hanya perlu kebahagiaannya nggak? Dan ketenangan dalam berjalan. Dan mestinya di setiap tempat kita berhenti adalah tempat terbaik. Ketika kau gunakan untuk menundukkan kepala, tadahkan tangan dalam doa seorang diri. Pikir lagi. Lanjut nih. Kadang kita hanya perlu memaafkan untuk hati yang lebih tenang. Ini kayaknya tulisan yang easy banget gue buat dan ucapin, tapi sulit banget dikerjakan, ya nggak? Tapi kita sama-sama belajar. Namun jarang dari kita mudah melakukan. Hanya karena sungkan hati yang lebih besar dan memori otak yang terlalu dibuat wajar untuk selalu mengingat satu keburukan dibanding 1000 kebaikan yang sempat dia berikan. Dan hati tetap saja memikirkan di setiap nafas yang dihirup, kita memperhitungkan rasa kesal yang melebihi umur, hingga diri merasa mati sebelum ajal datang dengan sendiri. Ya enggak? Sometimes mungkin kita punya beberapa part yang sulit banget merasa dirinya tersakiti dengan seseorang, dan bahkan yang lebih parahnya dia nggak ngeh dengan kesalahannya sendiri, dan sampai detik ini lu masih menunggu maaf dari dirinya. Dan gue bilang kita punya diri yang berasa mati walaupun saat mati itu belum datang. Itu nggak nyaman banget bagi diri kita, ya nggak? So, mending kita sudahi. Lo punya caranya sendiri, gua nggak ngerti deh, cara orang beda-beda. Kita next. Kadang kita hanya perlu berterima kasih agar diri menjadi pribadi yang seperti apa? Pribadi yang lebih menghargai setiap bentuk pemberian, setiap bentuk perlakuan, dan setiap bentuk penghinaan bahkan. Karena diri akan selalu belajar, ya enggak? Menjadi lebih baik lagi. Karena adanya sebab dan akibat yang selalu mengiringi, jadi berterima kasihlah. Kita sampai di sini daripada semua keberagaman yang pernah dilalui. Wow. Next, kadang kita hanya perlu menangis biar hidup lebih lepas. So, jadi jangan sungkan nih, terserah umur, terserah genre. Setelah terserah apapun wujud status kamu, entah laki-laki, perempuan, entah apapun itu pokoknya. Karena hati kita, pikiran, dan badan punya suatu keadaan yang tidak bisa dipaksakan. Kau hanya perlu menangis dan keluarkan semua sedihmu dengan kesudahan. Sebuah kesudahan untuk tidak terluka lagi. Karena kau menangis pada tempat yang tepat. Karena kau menangis pada sesuatu yang dekat dan selalu melihat. Bersyukurlah. So, first of all, kita harus akui terlebih dahulu, kita ini nggak superhero. Kita peluk rasa sakit itu, kita
akui kalau kita nggak sekuat itu. Tapi lo harus ngerti kemana lo arahkan, kemana lo pergi tempat curhat yang lebih tepat. Dan lo tahu yang gue maksud siapa. Kadang kita hanya perlu bicara untuk hubungan dalam arti bersama, sehingga sebuah perjalanan lebih terlihat bisa dilalui dengan adanya komunikasi. Ya nggak? Tanpa ada yang memulai, kita hanya tetap berada di tempat yang belum tepat. Itu sering terjadi banget. Dan gue nggak mau panjang lebar deh bicara soal ini. Kita next lagi. Gue ada tulis soal kadang kita hanya perlu bersabar biar tahu pilihannya lebih benar. Ya nggak? Semua pilihan tidak dilakukan dengan rasa keinginan dan nafsu yang berdebar-debar. Bentuk yang terburu-buru hanya mempercepat sebuah keadaan yang sebenarnya nggak perlu datang, tapi menjadi datang dan bahkan menjadi pilihan gitu. Padahal sebenarnya kita hanya perlu bersabar karena dia ada untuk orang yang benar-benar bersabar dan percaya akan pemberiannya. Kita kan ikhtiar aja ya. Terakhir, kadang kita hanya perlu bertanya. Nah, ini agak sedikit rumit nih, karena gue coba tulis yang sekarang kita ketahui, apapun itu berkat mereka yang dahulu mencari tahu sebelumnya, karena bertanya. Ya enggak? Tentu semua itu kita kenal dengan rasa ingin tahu, nggak kepo, nggak jelas aja seperti tahun sekarang. Dan kita semua menjadikan generasi untuk lebih memahami ke depannya. Bukan hanya sekedar mengerti bagaimana itu terjadi, tapi cobalah untuk bertanya, agar sesuatu bisa terjadi lebih dari semula. Karena hakikatnya, bertanya untuk memberi bukti, untuk menjadikan sesuatu ada alasannya, dan itu alasannya kenapa manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Yap, itu semua kalimat yang gue buat dari kata-kata kadang. Gue mau dengar dari versi lu, nggak tahu seperti apa. Kalau lu mau bisa tulis di kolom komentar, silahkan tulis sekarang. But after that, please, langsung tidur. Oke? Janji nggak? Janji dong. Yuk, kita tidur. Udah 7 menit soalnya. Gue ingkar janji lagi. Sorry banget ya. Itu aja, terima kasih. Lu udah dengerin Naskah Dawahid 97 di sesi podcast Naskah Putih Selasa malam. Sampai ketemu malam minggu. Bye.